السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai wala taqrabu, jangan kalian mendekati. Ternyata Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan jangan berzina, jangan mencuri, jangan berjudi, jangan minum khamar. Tapi jauhi zina, jauhi judi, jauhi khamar, dan seterusnya. Kenapa? Karena untuk menjauhkan, untuk tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, ini wajib haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Jadi betul-betul jauh. Berbeda dengan salat, saum, zakat, haji, umrah. Ini semampu kalian, mastata'tu. Gitu. Ini jawaban dari pertanyaan kenapa Allah kadang mengatakan bertakwalah semampu kalian, kadang mengatakan bertakwalah sebenar-benar takwa. Kan beda itu. Semampu kalian, ya semampu kita. Bertakwa sebenar-benar takwa, ya tidak semampu kita, betul-betul sebenar-benar takwa. Jawabannya tadi, karena takwa ada dua. Apa dan apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Untuk melaksanakan perintah, sholat misalnya, saum misalnya, zakat, haji, dan seterusnya, ini semampu kita. Bisa berdiri? Berdiri. Nggak bisa berdiri? Boleh sholat duduk. Bisa puasa? Puasa. Nggak bisa puasa? Ya jangan maksain. Bisa qadha, bisa dibayar di bulan lain. Itulah perintah. Adapun jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi, ini betul-betul haqqa tuqatih. Kenapa? Karena tidak mungkin ada seorang manusia tidak sanggup meninggalkan zina, tidak sanggup meninggalkan khamar, tidak sanggup meninggalkan judi. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Kalau tidak sanggup sholat sambil berdiri, tidak sanggup puasa, tidak sanggup zakat, tidak sanggup haji, banyak sekali. Mungkin kaum muslimin Indonesia lebih banyak yang tidak sanggup zakat daripada yang sanggup. Lebih banyak yang tidak sanggup haji daripada yang sanggup. Itulah perintah. Adapun saya belum bisa meninggalkan zina, saya belum bisa meninggalkan khamr, saya belum bisa meninggalkan musik, meninggalkan rokok, bohong. Bohong. Ya. Emang kalau dia nggak berzina, nggak minum khamr, nggak judi, lalu meriang begitu, lalu badannya sakit-sakitan? Enggak.
Ya. Ya. Kalau puasa, iya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang memaksakan puasa lalu tambah sakit, tambah mudarat. Ya, berapa banyak saudara kita yang memaksakan pergi haji padahal tidak sanggup, ya, ketangkep sama petugas. Orang nggak punya paspor haji, maksain, dia nggak sanggup, maksain, ya, mudarat. Maka jangan maksain. Kalau kau, dan Allah nggak suka. Jangan dikira Allah bangga, hebat nih, nggak sanggup pergi haji tapi maksain, nggak sanggup zakat tapi maksain, 2,5% tiap bulan, padahal hartanya belum sampai nisab. Pendapatan dia tiap bulan cuman 5 juta misalnya, itu pun hampir habis tiap bulan, tidak nyisa kecuali sedikit sekali. Maksain 2,5% tiap bulan, 2,5%, dan itu zakat ya, kecuali sedekah. Itu zakat. Allah nggak suka, Allah nggak bangga, Allah nggak butuh. Maksain ke masjid salat berjamaah padahal hujan lebat, basah kuyup, terengah-engah, berdarah-darah, Allah nggak bangga, Allah nggak suka. Ya. Adapun tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak korupsi, tidak membunuh, pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Pasti. Masalahnya mau apa tidak. Gitu ya. Nah, karena kita disuruh sholat semampu kita, saum semampu kita, zakat haji semampu kita, maka melaksanakan perintah Allah ini jauh lebih besar pahalanya, keutamaannya daripada meninggalkan larangan. Ya. Atau dengan kata lain, dosa tidak sholat, dosa tidak saum Ramadan jauh lebih besar dari berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi. Nggak mungkin dosa jenis kedua ini bisa menyamai, apalagi melebihi dosa jenis pertama. Ya, yang paling besar misalnya tidak sholat, udah nggak ada yang lebih besar lagi, kecuali keyakinan, syirik ya, syirik kan keyakinan. Adakah dosa yang menyamai dosa orang yang tidak sholat? Nggak ada. Nggak ada, antum cari. Mau membunuh, membantai orang sekampung misalnya. Membunuh, memperkosa, apalagi yang narkoba. Nggak akan bisa menyamai dosa orang yang tidak sholat. Ya. Kenapa? Karena tidak melaksanakan perintah mengandung unsur kesombongan. Jadi nggak mau sholat, nggak mau saum, itu mengandung unsur kesombongan, sombong terhadap diri Allah. Beda dengan berzina, minum khamr, berjudi, korupsi, tidak mengandung unsur kesombongan. Ya, yang ada mereka merendah, takut, merasa dosa, ya. Oleh karena itu, ketika iblis tidak mau mentaati perintah Allah, yaitu sujud kepada Adam, langsung dicap bahwa iblis adalah sombong. Wa kana minal mutakabbirin. Aba wastakbara. Dia tidak mau dan dia menyombongkan diri. Maka apapun alasannya, ketika orang tidak sholat, tidak saum dan seterusnya, sombong. Allah lebih benci daripada orang yang berzina, minum khamr, berjudi dan seterusnya.
taqrabul fawahish. Jangan kalian mendekati fahisyah, jamaknya fawahish. Segala bentuk kemaksiatan bisa disebut fahisyah atau fawahish, tetapi lebih khusus lagi bersangkut paut dengan syahwat birahi. Syahwat birahi. Oleh karena itu, setelah menyebut kata-kata fawahish, dilanjutkan dengan ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tersembunyi. Karena syahwat birahi kadang nampak, yaitu berzina dengan farjinya, kadang tidak nampak. Maka dalam Islam ada istilah zina hati. Kan nggak nampak, nggak ada orang yang tahu. Yang tahu cuma dirinya, dengan Allah tentunya. Ya, zina hati. Dia diam, dia duduk, dia tiduran, orang nggak ada yang tahu. Ternyata dia sedang berzina. Zina apa? Zina hati. Nah, ini baton, bukan madzoharo, bukan yang zohir, yang nampak. Ini pun haram, ini pun dosa. Ya. Kalau mencuri, apalagi membunuh, narkoba dan seterusnya, nampak. Untuk yang satu ini ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Yang tidak nampak pun kita disuruh menjauhi. Jangan mentang-mentang nggak nampak ini, kan saya sendirian. Oh, lalu membayangkan. Ya, ini pun tidak boleh. Dan Allah sudah menetapkan pada diri anak Adam itu dalam masalah zina. Ada zina mata, ada zina tangan, ada zina kaki, bahkan ada zina hati. Itu semua dibenarkan atau tidak, itu dengan farjinya. Oleh karena itu zina mata, zina tangan, zina kaki dan seterusnya belum dicambuk, belum direjam. Kalau sudah zina farji, baru direjam, baru dicambuk. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Ini menyinggung orang-orang munafik. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak mungkin bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Allah bersama mereka. Tentu Allah tidak di situ. Allah tetap dengan segala kemuliaan dan keagungannya bersemayam jauh di atas arsy. Bersamaan dengan itu Allah mengatakan wa huwa ma'ahum. Allah bersama mereka saat mereka di malam hari itu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah. Besok kita begini, Muhammad besok kita begini, nanti Abu Bakar, Umar begini, orang-orang munafik. Ketika sesama mereka berkumpul, sesama munafik merencanakan makar, menjelek-jelekkan Rasul dan para sahabat. Gimana caranya supaya Rasul dan para sahabat menjadi kalah, menjadi sengsara? Orang-orang munafik kelakuannya seperti itu. Wa asirru qaulakum aw jaru bih. Ini beliau bawakan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Maha tahu. Ya. Dan untuk mengetahui apa yang terjadi di bumi ini, Allah tidak perlu turun di bumi. Dari atas arsy-Nya Allah tahu. Itu yang dimaksud Allah bersama kalian. Apanya? Penglihatannya, pengetahuannya.
pendengarannya. Apapun yang dilakukan oleh manusia di muka bumi, Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar. Ya. Innahu alimun bidzatis sudur, bahkan apa yang ada di dada. Jibril tidak tahu, Rasulullah tidak tahu. Allah lah satu-satunya yang tahu apa yang ada di dada manusia. Rasulullah tidak tahu. Dibohongi oleh dua manusia terdekat beliau, beliau nggak tahu. Bersekongkol antara Aisyah dengan Hafsah, membohongi Nabi berkenaan dengan maghfir. Mereka berdua bohong. Ya Rasul, mulutmu bau maghfir, padahal tidak. Maghfir salah satu minuman yang berbau, tidak sedap. Rasul tidak pernah menyukai makanan, minuman yang berbau. Padahal Nabi minum madu di rumah Maria Al-Qibti. Tapi dua wanita terdekat beliau ini, dua istri beliau ini bersekongkol, ya, mengatakan bahwa mulutmu bau maghfir. Ya, Nabi nggak tahu. Kalau tidak turun ayat, Nabi tidak tahu. Betapa sesatnya saudara-saudara kita yang mengatakan ilmu Nabi itu meliputi apa? Lauh mahfuz. Jadi ilmunya Nabi itu ilmu lauh mahfuz. Jadi apa yang ada di lauh mahfuz itu, yang akan terjadi sampai hari kiamat itu, Nabi tahu katanya. Ini syirik, menyamakan Nabi dengan Allah. Jibril aja tidak tahu. Hanya Allah satu-satunya yang mengetahui apa isi lauh mahfuz. Kalau Nabi mengetahui apa yang ada di lauh mahfuz, tentu beliau tahu saat dibohongi oleh dua istrinya. Ya, tentu beliau tahu bahwa perang Uhud itu putaran kedua akan kalah. Ngapain datang? Tentu beliau tahu bahwa orang-orang Taif akan menolak dakwah beliau. Ngapain ke Taif? Akan dilempari, disambit. Nabi tahu. Ngapain ke Taif? Dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan hitungan menit beliau nggak tahu. Beberapa menit sebelum beliau terjungkal dari unta yang ngamuk bersama istri beliau Sofia, beliau nggak tahu. Kalau beliau tahu, tentu beliau tidak naik unta itu. Mosok membiarkan dirinya terjungkal. Sampai beberapa hari atau beberapa kali beliau mengimami sholat sambil duduk, kan? Yang beliau perintahkan para makmum untuk ikut duduk. Nah, ketika imam duduk, makmum harus ikut duduk. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Nah, ini dia. Ini pujian Allah kepada orang-orang yang takut kepada Allah secara gaib. Allah kan tidak terlihat, tidak terdengar suaranya. Kok takut? Allah memuji. Allah memuliakan orang-orang seperti ini. Takut kepada Allah padahal Allah gaib. Tidak seperti orang-orang kafir, tidak seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah diam saja, Tuhan diam saja. Ya. Kalau istilah orang kita, Tuhan gak ribut ini. Gak kayak ente, Tuhan mah gak ribut. Saya berzina, saya minum khamr, saya berjudi, Tuhan gak ribut. Ente aja yang ribut. Nah, ya. Dia tidak tahu istidraj.
Dia tidak tahu tamhil, bahwa Allah itu sering sekali, bahkan hampir semuanya ditunda. Nggak ada Allah bikin peraturan begitu habis berzina langsung bengkak-bengkak, habis minum khamar langsung gatal-gatal, habis berjudi langsung meriang. Nggak ada. Nggak sholat sekali lalu benjol-benjol kepalanya, ya kan? Nggak puasa Ramadan langsung sakit perut. Enggak. Allah kasih waktu, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 10 tahun. Nggak pernah sholat, nggak pernah saum, bahkan kerjaannya hampir tiap hari berzina, minum khamar, berjudi, tapi sehat, rezeki lancar, nggak ada masalah, nggak ada yang tahu. Korupsi sampai miliaran, bahkan triliunan, nggak ada yang tahu. Itu bukan 1-2. Dan Allah biarkan, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 10 tahun, sampai pada waktunya. Apakah Allah akan bongkar di dunia atau nanti di akhirat? Di dunia masih mending. Di dunia sejahat-jahat, siapa itu? Jenderal yang dicaci maki seluruh warga Indonesia barangkali ya, karena membunuh bawahannya itu. Ada nggak yang kasihan sama dia? Ada lah. Istrinya, anaknya, mungkin ibunya, mungkin ayahnya, mungkin teman dekatnya, ada. Ngebelain dia, adakah? Ada. Itu dunia. Coba akhirat. Kalau Allah bongkar nanti di akhirat, di dunia dibiarkan saja sampai mati. Harum namanya, bahkan ditulis sebagai pahlawan. Apalagi diketahui oleh orang-orang bahwa dia orang baik, dia orang dermawan, padahal culas, penipu, makan uang rakyat misalnya. Sampai mati nggak ada yang tahu. Allah bongkar nanti di akhirat. Karena dia kaya raya luar biasa itu makan uang rakyat, korupsi, narkoba, segala macam, nggak ada yang tahu. Judi misalnya, bandar judi, nggak ada yang tahu. Allah bongkar di akhirat. Adakah yang kasihan sama dia? Nggak ada satupun. Ada yang simpati kepada dia? Nggak ada satupun. Ada yang berusaha membela dia? Nggak ada satupun. Mau anak, mau istri, mau suami, mau ayah, mau ibu, semuanya nyukurin. Karena kasih sayang yang bukan karena Allah diangkat, dicabut oleh Allah. Berkasih sayang karena hubungan darah, karena satu suku, karena satu bangsa, karena punya hobi yang sama, dicabut. Yang tersisa hanya satu, berkasih sayang karena Allah, karena sama-sama bertauhid, karena sama-sama taat kepada Allah. Nah, masih tersisa kasih sayang itu, ya. Walaupun mungkin di dunia bermusuh-musuhan, ya ambil contoh Ali dan Muawiyah lah, kan sampai perang pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Ketika kelak Ali dan Muawiyah bertemu di surga, mereka saling mencintai, saling menyayangi, ya, karena sama-sama taat kepada Allah. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Rahasiakan ucapan kalian atau jaharkan, sama saja. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu. Mau ditampakkan, mau disembunyikan, Allah tahu. Enggak ada beda. Kalau disembunyikan, Allah tahu. Kalau ditampakkan, Allah lebih tahu. Enggak. Sama persis. Mau disembunyikan, mau ditampakkan, Allah tahu dengan gamblang setahu-tahunya.
may yaqtul mu'minan. Nah, ini tentang pembunuhan ya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, berarti kafir nggak masuk di sini. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, sengaja. Karena membunuh itu ada tiga. Apa? Sengaja, tidak disengaja, satu lagi seperti disengaja. Sengaja antum tahu, sengaja menusuk, sengaja menembak, sengaja menginjak-injak dan seterusnya. Yang kedua, tidak sengaja, sedang bermain golok, tiba-tiba anak kecil lewat, kena, mati. Atau sedang mengendarai mobil lumayan kencang, ada orang lewat, tabrak, mati. Nah, ini tidak sengaja. Yang terakhir apa tadi? Seperti disengaja. Ya. Lu bocah rasa amat kepret, ya, mati. Ya, apa iya dia ngepret dan tujuannya membunuh? Nggak mungkin. Kalau tujuannya membunuh, tusuk, tembak, atau jatuhkan ke jurang. Kosok niat membunuh, ngepret, ya, atau nyentil misalnya. Tapi karena satu dan lain hal, mati. Bisa aja kan? Namanya juga ajal. Untuk yang pertama kisos, untuk yang kedua denda, untuk yang ketiga sama denda. Jadi untuk yang kedua dan ketiga tidak ada kisos. Adanya denda. Berapa dendanya? 100 ekor unta, ratusan juta, mungkin banyak unta-unta yang mahal, bisa miliaran. Karena memang nyawa itu sangat dihargai dalam Islam, nggak kayak di kita, ya, dendanya sedikit sekali. Nah, barang siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan, sengaja, berarti jenis pertama ya, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya, ya. Para ulama membahas ini, apakah betul kekal selama-lamanya, tidak ada batas akhir waktu? Jawabnya tidak. Sebab kalau kekal selama-lamanya tidak ada batas akhir, berarti sama dengan syirik, sama dengan kafir. Padahal membunuh syirik apa bukan? Bukan. Membunuh kafir apa bukan? Bukan. Maka yang dimaksud khalidan fiha adalah berjuta-juta tahun atau bermiliar abad. Kayak apa itu? Bermiliar-miliar abad. Kayak apa lamanya? Tapi tetap tidak kekal. Pada satu saat Allah akan ampuni, Allah akan angkat dari neraka, dan Allah masukkan surga. Tapi saking lamanya, mungkin bermiliar-miliar abad tadi, sampai dikatakan khalidan fiha, kekal di neraka, di jahannam. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka, wa la'anahu, dan Allah melaknat, wa addalahu azaban azima, dan Allah telah persiapkan bagi si pembunuh ini azab yang pedih. Faqatlun nafsi min a'zamil kabair, maka membunuh adalah sebesar-besar dosa ba'da syirki, setelah syirik. Tentu dosa
Apa tadi? Melanggar larangan. Bukan dosa tidak mentaati perintah. Tadi sudah kita bahas bahwa sebesar-besar dosa melanggar larangan, membunuh dan seterusnya, tidak akan menyamai atau masih lebih rendah dibanding dengan dosa apa tadi? Tidak taat, tidak sholat. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan. Wasiat yang dimaksud perintah, ketentuan. Bukan wasiat, kalau aku meninggal berikan uang ini kepada si fulan. Bukan itu. Itu namanya wasiat juga dalam istilah syar'i. Ini masalah bahasa. Wasiat yang dimaksud adalah menentukan, mensyariatkan. Wasiat dalam kaidah syar'i adalah pesan orang yang masih hidup untuk memberikan harta kepada si fulan, tapi diberikannya nanti setelah mati. Itu namanya wasiat. Kalau tidak nunggu mati, langsung diberikan, nih buat kamu sekalian. Ya, rumah ini buat kamu, tanah ini buat kamu. Apa namanya? Hibah. Untuk wasiat harus non ahli waris. Ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Untuk hibah bebas. Siapapun boleh kita kasih hibah. Misalnya antum menghibahkan rumah antum, tanah antum, mobil antum kepada si A, si B, si C, bebas. Kepada anak boleh, tapi harus dihibain rumah seharga 300 juta, tentu kelima-limanya harus diberi seharga itu. Hibah harus adil kalau untuk anak. Kalau untuk teman, enggak. Punya teman 10 yang dikasih hibah cuman 1 atau 2, ya enggak masalah. Punya teman akrab di grup 7 ya, yang dikasih hibah 1, ya enggak masalah. Ataupun anak, wajib adil. Kalau tidak adil, mending enggak usah, jangan semuanya. Mengambil Nu'man bin Bishir, di mana Bishir menghibahkan sebidang tanah kepada anaknya Nu'man, lalu istrinya minta supaya pemberian itu disaksikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu mereka bertiga menghadap Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi bertanya, apakah anak engkau yang lain juga diberi sebidang tanah seperti Nu'man? Dijawab tidak. Tidak. Nabi mengatakan, aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan dolim ini. Dolim itu tidak adil. Maka haram memberikan hibah kepada anak, sementara anak yang lain tidak diberi. Ya. Dan anak itu sama persis, mau dari istri pertama, mau dari istri kedua, mau dari istri ketiga, anak ya anak, gitu kan? Anak si fulan. Tidak ada perbedaannya secara hak dan kewajiban. Dan gak ada istilah cerai. Yang cerai adalah suami dengan istrinya. Adapun ayah dengan anak-anaknya tidak ada cerai. Maka walaupun istrinya atau ibunya sudah dicerai, ya anaknya tetap anak dia. Hak kewajibannya sama persis.
Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Maksudnya apa? Niatnya untuk menjaga, jangan sampai dicuri orang, jangan sampai hilang, jangan sampai mubazir. Syukur-syukur nanti bisa bertambah karena hartanya ini berupa tanah, disewakan, hasilnya buat anak yatim ini, gitu. Kan banyak anak yatim yang kaya raya, ya, banyak anak yatim kaya raya. Artinya apa? Ayahnya kaya raya meninggal saat si anak ini masih TK misalnya, atau umur 4 tahun, 3 tahun misalnya, kan langsung dapat warisan kan? Berarti kaya raya. Sementara dia tidak tahu, belum tahu harta. Maka jangan dekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara yang hak, dengan cara terbaik, dengan niat baik, yaitu untuk menjaganya, mengembangkannya. Boleh. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Anak-anak yatim ini kita uji, ya. Sudah tahu harta, sudah bisa mengelola harta, sudah serahkan. Apalagi ketika sudah mencapai usia nikah. Hari itu usia nikah itu ya 19, 18, 17, ya. Itu udah masuk usia nikah. Apalagi perempuan. Sama antum tahu berapa tahun Aisyah dinikah oleh Nabi? Akadnya 6 tahun, tapi berumah tangga satu rumah itu 9 tahun. Ya, antum mau katakan Rasulullah ini tidak bijaksana, Rasulullah ini zalim, Rasulullah itu apa istilah orang-orang barat sana, pedofil, ya. Ini kalimat yang lancang, kalimat kufur, menuduh Nabi seperti itu, ya. Dan bahkan banyak wanita-wanita itu yang terpelihara, aman, terjaga ketika sudah punya suami dari usia dini, ya. Sebaliknya dekat dengan zina, bahkan sampai dengan zina. Gara-gara apa? Sudah kepala 2, bahkan kepala 3, belum punya suami. Sementara pergaulan bebas, di kantor luar biasa. Yang di sekolah saja, yang di kuliah saja, cuman 5 tahun, cuman 3 tahun, terjadi. Apalagi ini belasan tahun, puluhan tahun, ketemu tiap hari, laki perempuan, nggak ada jarak. Maka terjadilah apa yang terjadi. Kita semua tahu, ya. Ini selingkuh dengan ini selingkuh dengan ini. Yang ini sudah punya istri, yang ini sudah punya suami. Ini gara-gara tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Secara sunnah dipisah, laki-laki sini, perempuan sini. Jangan campur aduk seperti itu, ikhtilaf, haram. Dan terjadilah apa yang terjadi. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ketika dirasa anak yatim ini sudah tahu harta, bisa mengelola, bisa menjaga, kembalikan 100%. Jangan mengambil keuntungan, karena niatnya harus tulus menjaga harta anak yatim. Jangan malah dizalimi sebagaimana yang terjadi, ya. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru. Jangan memakan harta anak yatim itu secara israf, secara berlebihan.
Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, barang siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, dia berarti sedang memasukkan apa ke perutnya? Api. Maukah di antara kita memasukkan api ke dalam perut? Tentu nggak ada yang mau. Begitulah kalau memakan harta anak yatim. Jangan sekali-sekali memakan harta anak yatim. Dan itu mudah sekali. Apalagi paman-pamannya, abang-abangnya sering terjadi, ya kan? Abangnya sudah berakal, orang udah nikah, udah dewasa, adiknya masih TK. Orang tuanya meninggal, hartanya banyak, sawah di mana-mana, perusahaan di mana-mana. Ini terjadi. Padahal si anak yang masih TK ini dengan abangnya yang sudah nikah ini bagiannya sama apa tidak? Sama apa tidak? Sama. Kalau abangnya ini dapat 5 miliar misalnya karena orang tuanya kaya raya, ini anak yang masih TK juga 5 miliar. Harus dijaga. Betul-betul harus dijaga. Ya. Ya, itu saja. Sepertinya malam ini tidak ada soal jawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka